Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman, sehingga kita masih dapat berjumpa sampai hari ini. Salawat bertangkaikan salam, tidak bosan-bosannya kita curahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi Yuna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke tema kultum kita pada hari ini, Ustadz mau tanya dulu sama santri dan santriwati ini. Masih puasa? Masih semangat puasanya? Udah ada yang batal puasanya? Alhamdulillah belum ada ya. Sama, Ustadz juga belum ada yang batal. Mudah-mudahan nanti sampai selesai Ramadan tidak ada yang batal. Oke. Nah, satu lagi pertanyaan Ustadz. Masih ingat tema kultum-kultum sebelumnya? Mulai dari Ustadz Mudir sampai Ustadz Yahya kemarin, masih ingat? Yang Banin, apa tema kultum kedua? Syarat-syarat? Oke, yang Banat, apa tema kultum yang dibawakan oleh Ustadz Anwar? Keutamaan di bulan suci Ramadan. Itu masih judulnya Ustadz tanya, belum isi-isinya. Iya kan? Porkas, apa isi kultum Ustadz Habib? Kesimpulannya Porkas. Batra? Apa kesimpulan dari kultum yang disampaikan Ustadz Habib kemarin? Baik, masuklah kita ke tema kultum kita pada hari ini, yaitu adalah jebakan nafsu di bulan puasa. Apa tadi judulnya? Jebakan nafsu di bulan puasa. Baik, bulan puasa ataupun biasa kita sebut dengan bulan Ramadan. Bulan yang sangat istimewa, bulan yang di dalamnya terdapat banyak kemuliaan. Bulan yang di dalamnya terdapat banyak keutamaan. Salah satu keutamaan di bulan Ramadan adalah dibelenggunya para setan dan jin yang jahat dengan rantai. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika telah datang awal malam bulan Ramadan, dikatlah para setan dan jin yang jahat. Ditutuplah pintu-pintu neraka, tidak ada satupun pintu-pintu yang terbuka, dan dibukakanlah pintu-pintu syurga, tidak ada satupun pintu yang tertutup. Seorang penyeru berseru, wahai orang-orang yang ingin kebaikan, lakukanlah. Wahai orang-orang yang ingin kejelekan, kurangilah. Dan bagi Allah, membebaskan orang-orang dari neraka itu terjadi pada setiap malam. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Baik, santri-santriwati kami yang kami banggakan, berdasarkan hadis yang tadi, secara tegas dikatakan bahwa para setan itu diikat dan dibelenggu dengan rantai. Pertanyaannya, mengapa masih banyak kita jumpai kemaksiatan di bulan ini? Bukankah kenyataan ini bertentangan dengan hadis tadi? Iya kan? Tadi kan katanya di hadis itu bahwasanya para setan itu sudah diikat, dibelenggu. Tapi
Kenapa masih banyak kita jumpai kemaksiatan di bulan Ramadan ini? Berarti hadis tadi tidak betul, iya kan? Iya. Iya apa enggak? Iya. Kalau hadis tadi itu betul. Nah, untuk menjawabnya, sebagian ulama mengatakan kemaksiatan menjadi lebih sedikit di bulan Ramadan karena dibelenggunya para setan dan jin yang jahat, sehingga mereka tidak bisa menggoda manusia, menghasut manusia untuk jatuh ke dalam kemaksiatan sebagaimana biasa mereka lakukan di bulan-bulan yang lain. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan manusia tidak jatuh ke dalam kemaksiatan, karena kemaksiatan itu bisa timbul dari diri kita sendiri, dari pribadi kita sendiri, dari jiwa yang buruk, perilaku yang buruk, lingkungan yang buruk. Ini satu lagi yang paling parah ini. Kemaksiatan itu bisa terjadi karena setannya manusia ataupun setannya yang nyata. Ada yang tahu apa setan manusia? Ada yang tahu di sini apa yang setan manusia? Kayak mana yang dikatakan Ustadz setannya manusia? Contoh, ini si Sodek puasa ini. Si Sodek. Datang Ammar ini kepada Sodek. Wahai Sodek, ya Habibi, katanya sama siapa si Sodek? Datang si Ammar tadi sama si Sodek, dikatakannya, wahai Sodek, di lamariku ada banyak makanan loh. Ayo mokel, katanya. Mendengar tadi ajakan dari sang Ammar yang sangat apa namanya ya? Sangat menggiurkan ya kan? Karena kita udah capek puasa satu hari ya kan? Datang tadi Ammar menyuruh Sodek, ayo kita mokel diam-diam. Enggak tahu Ustaz itu. Mana tahu orang itu kan? Mokel kita nanti diam-diam dia serama. Mendengar ajakan si Ammar tadi, lalu apa kata Sodek? Lah, tidak, kata si Sodek. Karena saya tidak mau membatalkan puasa saya, kata si Sodek. Karena si Sodek ini orangnya yang sangat taat aturan, taat agama, dan orangnya yang sangat baik pula, ya kan? Lebihnya lagi, si Sodek ini orangnya manis, imut, lucu, ya kan? Ada istilah Ustaz dengar dia serama katanya, kalau senyum si Sodek Ustaz, tak perlu kita makan. Kenapa Ustaz bilang? Kenyang buatnya Ustaz melihat senyumannya. Itu Ustaz dengar dari kawan-kawannya ya. Belum pernah Ustaz buktikan. Nanti Ustaz buktikan ketika berbuka, iya kan? Baik. Anak-anak santri kami yang kami banggakan, jika setan dan jin telah dibelenggu di bulan Ramadan, maka kita perlu berhati-hati dengan syahwat yang dikobarkan oleh nafsu di dalam diri kita sendiri. Sebagaimana dikatakan di Quran surah Yusuf, surah ke-12, penggalan ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Sekarang Ustaz mau tanya, apa itu nafsu? Apa itu nafsu? Kenapa ada nafsu? Baik nggak nafsu ini? Baik apa tidak? Ini Ustadz ada sedikit kisah ini tentang akal dan nafsu. Diceritakan di Durratun Nasihin karangan Syekh Hasan. Karangan Syekh Umar bin Hasan. Di kitab Durratun Nasihin tadi diceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan akal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai akal, menghadaplah engkau kepadaku," kata Allah Subhanahu wa taala. Mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu akal pun datang menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman lagi, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala lagi, akal pun berbalik mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman lagi, "Wahai akal, siapakah aku?" Mendengar pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, akal pun berkata, "Engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah yang menciptakan aku, sedangkan aku adalah hambamu yang dhaif dan lemah," katanya. Mendengar jawaban dari akal tadi, Allah Subhanahu wa taala pun berkata lagi, "Sesungguhnya tidak kuciptakan yang lebih mulia daripada engkau," kata Allah Subhanahu wa taala kepada akal. Selanjutnya, setelah diciptakan tadi nafsu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai nafsu, menghadaplah engkau." Mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala, apakah nafsu melakukan seperti yang dilakukan akal tadi?
Tidak. Nafsu ini berbeda dari akal yang tadi. Ketika tadi Allah SWT memanggil, wahai nafsu, menghadaplah engkau. Apa respon nafsu? Nafsu cuman diam dia. Tak ada bilangnya apa-apa, diam dia gitu. Seolah-olah istilahnya kayak kita, bodoh amat gitu lah ya kan. Mau kau panggil, mau apa, nggak mau tahu aku katanya. Diam dia. Setelah itu Allah SWT berfirman lagi, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau? Mendengar pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, maulah si nafsu ini bicara. Bicaralah si nafsu, apa katanya? Engkau adalah engkau, aku adalah aku, katanya. Kalau istilah kita, ho ho, au au. Iya kan? Dengan sombongnya tadi nafsu mengatakan, engkau adalah engkau, aku adalah engkau. Mendengar perkataan apa tadi nafsu, Allah Subhanahu wa taala pun murka. Dikirimlah tadi ini si nafsu ke dalam neraka, yaitu neraka jahim. Berapa lama Ustaz? Apakah 1 hari? 1 bulan? 1 jam? Bentar lah itu. Allah mengirim nafsu tadi ke neraka jahim selama 100 tahun. Singkat cerita, a few moments later ya kan, kayak yang di SpongeBob itu 2000 later gitu katanya kan. Tapi ini beda, ini 100 tahun kemudian. Dipanggil lagi nafsu. Wahai nafsu, masih dengan pertanyaan yang sama. Siapakah engkau dan siapakah aku, kata Allah SWT. Masih dengan jawaban yang sama, nafsu berkata, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Ho ho, au au-nya. Ini udah 100 tahun ini loh, di neraka yang sangat panas, neraka jahim tadi. Lalu mendengar jawaban dari sang nafsu tadi, Allah SWT pun lagi murka. Masukkan lagi ini tadi, si nafsu ke dalam neraka jua. Ini neraka ini adalah neraka yang akan merasakan kelaparan. Lapar sekali. Berapa lama Ustaz? Seperti yang tadi, dimasukkan selama 100 tahun. Lagi, a few moments later ya kan. Setelah 100 tahun kemudian, dipanggillah si nafsu. Wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau? Kali ini si nafsu udah tobat dia. Beda jawabannya. Nggak kayak yang tadi lagi. Tadi katanya kan, kau, aku. Ini udah beda. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu, kata nafsu. Jadi setelah tadi nafsu dihukum dari pertama neraka jahim, kemudian ke neraka ju'a, baru dia tobat. Baru dia mau mengakui bahwasanya dia adalah hamba Allah SWT dan Tuhan itu adalah Tuhannya. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita harus pandai-pandai mengontrol nafsu kita supaya kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang disebutkan tadi. Baik. Masuk kita ke tema kultum kita tadi. Apa tadi tema kultum kita? Yang banin. Sebelah kiri ini. Apa tadi tema kultum kita? Menahan. Jebakan nafsu di bulan puasa. Masuklah kita ke jebakan yang pertama. Jebakan pertama yang dilakukan nafsu di bulan puasa ialah jebakan nafsu perut. Jebakan nafsu apa tadi? Jebakan nafsu perut. Tanpa kita sadari, ketika kita puasa, kita kan itu puasa sekitar berapa jam? 13 jam ya dalam sehari. 13 kurang lebih begitulah ya kan. Ketika kita berbuka, tanpa kita sadari, nafsu kita begitu menggebu-gebu untuk makan. Makanan apapun dilahap. Gorengan bibit dilahap, nasi di kantin dilahap, iya kan? Bahkan sebelum berbuka, kita disebutkan dengan yang namanya mencari takjil. Ataupun mencari bukaan kan? Sehingga waktu kita banyak terbuang sia-sia hanya untuk memuaskan nafsu perut tadi. Setelah itu, udah siap Ustaz? Belum. Dampaknya masih ada. Masuk kita ke waktu tarawih. Karena tadi makan yang berlebihan mengakibatkan perut tadi berat, iya kan Sodek? Udah berat, masuk lagi tadi 2 kilo. Tambah berat. Iya kan? Efeknya apa Ustaz? Efeknya kita kan menjadi ngantuk. Ketika kita sholat tarawih, kita kebawaannya mau ngantuk. Ketika kita tadi sudah merasakan ngantuk, sudah berarti sholat kita sudah tidak khusyuk lagi ya kan? Cenderung asal-asalan. Karena nafsu perut inilah banyak kemuliaan, kebaikan, keistimewaan tadi di bulan puasa tadi itu hilang. Kurang pahalanya. Gara-gara apa tadi? Gara-gara nafsu perut ini tadi. Baik, selanjutnya jebakan
nafsu mulut. Jebakan apa tadi? Jebakan nafsu mulut. Banyak cara yang dilakukan orang-orang untuk menghilangkan rasa lapar saat puasa. Salah satunya adalah dengan asik mengobrol. Nah, ketika seseorang asik mengobrol tanpa tujuan yang jelas, maka itu nanti bisa mengakibatkan kita masuk ke dalam apa? Kemaksiatan mulut. Apa itu, Ustaz? Contohnya ghibah, berbohong, dan lain-lain, ya kan? Kalau istilah kita menggosip, ya kan? Kayak kemarin pernah Ustaz dengar baru-baru balik ini orang itu kan ada yang sempat viral di sini. Apa itu? Izin blok, iya. Berarti ini yang nggak ketawa berarti nggak tahu, ya kan? Berarti yang tahu-tahu aja, udah. Yang tahu aja. Udah. Baik, karena tadi kita asik mengobrol, kita sudah menyanyiakan waktu. Sementara lebih baik tadi kita gunakan waktu itu untuk beribadah. Seperti sholat-sholat sunnah yang lain, membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan ini semua ibadah kita itu pahalanya dilipat-lipat gandakan. Makanya kita lebih baik beribadah tadi daripada asik mengobrol. Boleh Ustaz mengobrol? Boleh. Sewajarnya saja. Oke? Jangan sampai berlarut-larut ya. Jangan dari zuhur, siap salat zuhur, masih ngobrol, dapat asar masih ngobrol. Nah, itu tidak baik itu. Selanjutnya, masuklah kita ke jebakan yang selanjutnya, yaitu jebakan nafsu mata. Udah? Apa jebakan yang selanjutnya? Jebakan nafsu mata ini, kalau di sini mungkin nggak terjadilah, tapi nggak tahu nanti kalau kita udah pulang dari pondok. Jebakan nafsu mata ini biasanya terjadi ketika kita asik bermain gadget, bermain handphone, iya kan? Ini mungkin semua yang di sini udah punya handphone ini, ya kan? Nah, ada yang nggak punya HP di sini? Nanti Ustaz buat nanti kuis nanti yang dapat pertanyaan nanti dapat iPhone 13. Cocok? Cocoknya? Ustaz buat. Nanti ya Sobat ya. Makanya simak, dengarkan dan perhatikan baik-baik ya. Baik, jebakan nafsu mata tadi. Kita tadi asik bermain HP, bermain game, scroll TikTok, iya kan? Padahal kita tahu di TikTok itu kan isinya itu macam-macam. Random dia kan? Ada yang ini, ada yang itu, ada yang nanti tiba-tiba di scroll, udah ada yang mukbang, ya kan? Apa nggak tergoda iman kita, ya kan? Nah, jadi kalau tidak hati-hati tadi kita bermain handphone tadi ini, maka berbagai keberkahan Ramadan dapat hilang dengan sia-sia gara-gara tadi fokus main HP. Nah, jebakan selanjutnya, ini wal akhirah, yang terakhir ini ya. Nampaknya ini yang ban ini udah nggak tahan ini, ya kan? Baik, jebakan yang terakhir, jebakan begadang atau tidur. Ini biasanya yang banyak, ini yang banin. Kalau yang banat, insya Allah jam 10 udah tidur ini, ya kan? Tapi kalau yang banin ini saya perhatikan, itu di masjid itu, kok diperiksa itu banyak itu anak-anak muda. Apa kerjanya Ustaz? Ngaji tadarus, Masya Allah. Ternyata main game, mabar, ya kan? Cerita-cerita. Padahal mereka udah di masjid loh. Nauzubillahi min dzalik lah. Mudah-mudahan tidak ada nanti yang ikut-ikutan nanti santri-santri Andalusia ini nanti. Baik. Jebakan begadang atau tidur. Di antara jebakan nafsu yang sering terjadi saat bulan puasa adalah begadang tanpa guna di malam hari atau tidur berlebihan. Ini banyak ini kan, serta sama yang banin. Kalian kenapa tidur aja kerja kalian setanya selama bulan puasa ini? Kayak mana lah Ustaz? Puasa. Lemas Ustaz. Daripada mau ke lagu Ustaz katanya. Diancamnya pula Ustaz. Daripada mau ke lagu Ustaz lebih baik tidur katanya. Enggak ada gunanya Ustaz. Boleh nggak kita tidur selama puasa? Boleh. Boleh-boleh saja. Asalkan tidak berlebihan. Kalau pula tidurnya dari jam subuh, siap subuh tidur lagi dia bangun zuhur. Nauzubillahi. Menjalik itu udah banyak itu
kelebihan-kelebihan Ramadan yang dilewatkannya. Apalagi nanti kalau kita tidurnya sempat meninggalkan sholat. Itu udah nggak wajar itu lagi. Sia-sia lah puasanya kan. Ngapain kita puasa kalau nggak sholat? Ya kan? Sholat itu wajib nggak itu? Nah, amalan yang pertama dihisab nanti ketika dia mulai akhir adalah sholat, bukan puasamu sodek. Bukan yang ditanya, berapa puasamu sodek? Belum, yang pertama ditanya, sholatmu. Ya kan? Nah, mungkin sampai di sinilah khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kultum ya kan? Kurang dan lebihnya, Ustaz mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.